Puji nama Tuhan, Shalom Alaikum. Selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Selamat merayakan hari Raya Pentakosta. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang baik, yang senantiasa memperhatikan umat-umatnya. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh agar nama Tuhan dipermuliakan. Karena hidup kita ini, kita sadari sebagai bejana yang harus diisi dan diisi oleh firman Tuhan, agar kehidupan kita semakin hari semakin layak di hadapannya. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita pujikan penuhi sekarang Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, ya Allah. Hidupku hanya Engkau yang ku rindu, jamalah
Tuhan kami, Tuhan Yesus, pada sore hari ini. Penuhi kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamahlah setiap hati kami, Tuhan, agar kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan senantiasa dipimpin dengan Roh Kudus-Mu membawa kami dalam segala kebenaran. Pada sore hari ini, Engkau melihat setiap hati kami yang penuh dengan sukacita, berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama. Bukan menjadi rutinitas kami, kebiasaan kami, tetapi kami rindu Tuhan Yesus pada sore hari ini, rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami mengutamakan Engkau. Biar kiranya apa yang kami kerjakan pada sore hari ini, ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami ada di tempat ini, biarlah hati dan pemikiran kami pun hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mari kita satukan hati kita, satukan roh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan roh tercurah dari surga. Amin. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga,
mengaku bahwa Yesus Tuhan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa akan mengaku Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam kehidupan umat yang percaya, dan tugas kita adalah memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Raja, sehingga semua suku bangsa-bangsa akan mengenal dan mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhi hidup kami. Biar ini menjadi kerinduan kita pada malam hari ini. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau senantiasa ambil alih dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu sebagai dupa yang harum Tuhan. Karena kasih kemurahan-Mu yang Kau nyatakan pada saat hari ini, Tuhan, bila kami hendak mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, untuk itu Tuhan kami mohon, untuk hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi hati pikiran dengan kuasa Roh-Mu, agar Tuhan, firman-Mu yang terucap, boleh sampai dalam kehidupan kami, jemaat-Mu tempat ini, terlebih Tuhan, jemaat-Mu juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jagai hati dan pikiran, agar tertuju kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berfirman-Lah, dan kami siap mendengarkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang di rumah dan yang di gereja, selamat petang, Tuhan memberkati kita bersama. Hari ini kita memperingati dan menyadarkan diri kita bahwa Roh Kudus itu penting bagi kita semua. Ini harus menjadi kesadaran secara utuh di dalam semua gereja yang ada. Sebab hanya menyadari bahwa kita membutuhkan Roh Kudus yang memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Ini adalah dampak dari atau bukti dari kasih Tuhan yang mempersiapkan, menebus kita, kemudian memberikan proteksi, perlindungan, dan melengkapi dengan kuasa. Dan kuasa itu jangan hanya kita sadari sebagai sesuatu yang ada di luar pribadi kita. Tetapi kuasa itu justru jikalau kita tidak menjangkau keluar dari diri kita, kita perlu kuasa itu ada dalam diri kita. Karena itu perlu kita menyadari dengan seutuhnya, menghayati betul-betul, supaya kiranya kita bisa menempatkan Kristus dalam pengorbanannya, yaitu kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga, dan nanti mempersiapkan di sana, sedang menunggu kita untuk kemudian satu reuni yang secara internasional itu bisa tergabung bersama. Satu keindahan yang tidak bisa kita gambarkan sebagaimana layaknya yang ada di dalam kehidupan kita bersama di hari-hari kita ini. Nah, kita periksa bersama kisahnya saja ya, tentang turunnya Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Cukup banyak, saudara ya. Tapi mari kita pelan-pelan membacanya dengan tempo yang memberi kesempatan kita untuk menghayatinya. Karena itu jangan terlalu cepat ya.
intonasinya itu perlu kita perhatikan, itu untuk kita hayati. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Ini peristiwa sungguh luar biasa, saudara. Andai kata waktu itu sudah ada pers, sebutkan begitu rupa, digambarkan, difoto, dikomentari, dan lain sebagainya, disiarkan. Pokoknya seluruh media sosial yang ada, baik media elektronika dan cetak, memberitakan semuanya. Apalagi kalau itu pada zaman sekarang sudah banyak bumbunya, saudara ya. Karena kita melihat kalau dulu tuh pers itu memberikan keterangan petunjuk kepada masyarakat itu untuk mencerdaskan masyarakat. Ya. Tahu berita ini, berita itu, ngerti. Zaman saya kecil, kalau ada radio, berita, warta berita, semua itu kumpul ya. Kumpul. Padahal radionya itu ada radio yang kuno besar gini ya. Itu ada lagi radio disebut radio roti ya. Kayak roti gitu ya. Dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat ini pun sudah tidak kalah
menghebohkannya. Karena ada hal-hal yang sampai saat ini belum pernah terjadi peristiwa yang seperti itu. Berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Seluruh bahasa dari orang-orang yang ada di Yerusalem, karena Yerusalem itu jadi kota metropolitan. Di situ tergabung semua kegiatan ekonomi, politik, budaya, semua campur dari berbagai bangsa. Sehingga peristiwa itu menyebarnya melalui bangsa-bangsa ini. Dan kita melihat satu hal perlu kita perhatikan. Mereka berkata-kata ada artinya. Sekarang kita melihat sulit ya. Sampai ada yang tanya kepada saya, apa itu kiawala-wala itu? Penuh Roh Kudus semua dan lain sebagainya. Aduh, sulit. Saya hanya menerangkan yang penting itu jangan kita membeli popularitas tentang bahasa roh itu. Saya pernah didatangi seorang pengusaha dari Surabaya yang datang sini karena kenalan baik. Dia bilang, Om, tolong saya ini diajari bahasa roh. Loh, pasalnya bagaimana ini? Kenapa? Sebab di lingkungan gereja kami yang besar itu, kalau tidak ngerti bahasa roh, komunikasi seolah terputus. Wah, saya bisa nangkep. Di situ ada komunikasi dagang, komunikasi tentang masalah-masalah yang lain, dan lain sebagainya. Itu kalau diterima di lingkungan, maka mereka itu jurus ekonominya terdukung. Tapi di sini kita melihat tidak demikian. Tidak demikian. Mereka itu satu hati, satu roh. Lalu dalam penyembahan itu tahu-tahu disergap oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Luar biasa. Tidak mengada-ada. Tidak kemudian dibuat-buat. Sampai banyak ejekan olokan. Roh Kudus itu ada. Tetapi kemudian cara menyampaikannya jangan suka ngeroh. Yang mestinya itu bukan Roh Kudus tapi emosinya sendiri. Sebab orang penuh Roh Kudus itu ada beberapa tanda perubahan dari kehidupannya yang tadinya itu penuh dengan gaya hidup yang amburadul, kemudian tertata. Nah, itu seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus ya. Pasal yang ke-5 ayat 17. Tolong tayangkan. Aduh, orang cepet ya, cepet. Dua Korintus 5 ya, ayat 17. Dijadikan ciptaan baru. Ya. Tolong kalau tidak bisa diganti ya, supaya cepat anunya itu. Siapa yang lebih piawai. Nah, kita melihat, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di sini, siapa yang menciptakan baru? Roh Kudus. Oleh korban Kristus, Kristus mengutus Roh Kudusnya untuk kemudian jadikan ciptaan baru. Nah, saudara, kenapa kita perlu Roh Kudus? Apakah hanya untuk berglosolalia? Tidak. Apakah hanya untuk kemudian kita ingin menjelajahi seluruh permukaan bumi ini? Tidak. Tapi supaya kita punya benteng di dalamnya. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan
ayat yang ke-18. 15 sampai dengan 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, taat, patuh. Tidak ada penawaran lagi. Jikalau orang mengasihi Tuhan, itu seluruh konsep berpikirnya itu selalu dituntun oleh Roh Tuhan. Maka dituliskan menurut segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kita pegang ini ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi tidak pernah menjadi perhitungan. Apapun juga yang ada di dalam dunia ini, semua menjadi perhitungan dunia. Sampai ke sudut-sudutnya, itu semua di blow up, diangkat kisahnya. Mulai dari kisah ada kepala desa yang mesum, gambarnya ditayangkan. Lalu ureanya dibuat demikian rupa. Karena kemajuan seni di dalam mengungkapkan kata tambah itu begitu rupa. Nah, kita melihat itu keberadaan dari dunia. Tapi dunia tentang Yesus, tentang Roh Kudus, nol. Tidak dikenal, tidak diketahui, tidak pernah masuk hitungan. Karena tidak dikenal, tidak diketahui, dan tidak pernah masuk perhitungan, maka otomatis tidak ada percaturan dalam kehidupan keseharian umat manusia itu secara umum, kecuali yang sudah mengenal Kristus ya. Secara umum, kalau diajak berbicara tentang Roh Kudus, Roh kebenaran, saya membaca satu buku, disebutkan Roh Kudus menurut tradisi iman Kristen. Jadi penulisnya itu tidak meyakini hal itu. Di sini ini yang disebutkan, perhatikan, kalau orang tidak mengenal pasti ada penolakan. Ya bukan? Tidak dikenal. Kemudian sok akrab dengan saudara. Saudara pasti akan curiga, menolaknya. Itu dunia. Seperti itu terhadap umat yang cinta, mengasihi Tuhan, dan menurut firman Tuhan. Dari dua kenyataannya ada, kita sudah lihat model budayanya dan model gaya hidupnya sudah beda. Orang yang sudah mencintai Tuhan dan yang mengenali firman Tuhan dan melakukannya sudah beda. Cara untuk memakai, memperagakan, menggunakan ungkapan kata dan lain sebagainya sama sekali beda. Karena dalil-dalil yang digunakan di dalam pergaulan itu rumusannya pun juga beda. Ya, saudara, sehingga orang yang di dalam kebenaran, yang cinta Tuhan itu akan banyak mengalami kesukaran, kesulitan dalam hidup ini. Karena komunikasinya itu dibajak dengan kebencian, kejengkelan, sukuisme, dan masih banyak alasan-alasan itu. Sehingga kemudian ini merupakan beban kesulitan. Karena itu kalau berbicara masalah kebenaran, banyak Kristen yang tidak sungguh-sungguh, dia mengerti kebenaran, rindu kebenaran, tapi takut hidup dalam kebenaran. Sebab risiko hidup dalam kebenaran itu pasti akan disisihkan oleh dunia. Tadi kita lihat di dalam penyampaiannya, orang-orang yang baru saja mengerti takjub, mereka kemudian tahu bisa menerima hanya secara umum lebih dahulu. Tapi ada yang sudah mati-matian
tidak mau terima. Dia mengatakan, itu mabuk anggur. Perkataan itu, saudara, pada waktu dulu, itu sangat menghina sekali, saudara ya. Sangat meremehkan, menghina, menyakiti hati, menyakiti batin. Itu baru dalam menanggapi fenomena yang demikian rupa yang menggejala pada waktu itu. Karena itu perlu kita mengetahui roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia. Ini sudah pen. Jadi vonisnya dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ada keterbatasan dimensi. Dimensi dunia hanya sesuatu yang dilihat, yang tampak, yang dirasakan pada hari-hari itu, dan apa yang dirasakan itu hasil budaya yang ada. Dan kemudian kita melihat budaya itu memang dinamis ya, bergerak terus, tetapi budaya itu sifatnya adalah individual, mengelompok satu kelompok, dan punya ciri-ciri spesifik yang dipertahankan meskipun berbenturan. Ingat enggak, ada orang yang khotbah sama-sama satu bangsa Indonesia. Tapi karena sudah diukirkan kebencian di dalamnya, dia katakan, jangan ngikuti orang Jawa. Orang Jawa itu kalau mau makan saja, ibaratnya nasi itu ditanya, kamu mau tak makan apa enggak? Tapi kalau orang yang dimaksudkan dia suku lain, ya, dia katakan tidak. Baru ngomong begitu, kalau ada musuh datang sudah langsung mati, ditikam. Kita punya senjata, keris ada di depan, tapi orang Jawa keris di belakang. Kamu nanti akan saya bunuh, katanya. Belum habis, udah mati. Tapi kita langsung cak, mati. Itu baru satu bangsa, satu kelompok komunitas, budayanya berbeda. Ya. Berbeda. Karena itu Kristus menyatukan rohnya, Roh Kudus masuk, rubah semua. Dalam 2 Korintus 5:17, dijadikan ciptaan baru. Oh, luar biasa. Siapa yang bisa menjanjikan seperti itu? Agama mana, keyakinan mana yang kemudian memberitahukan siapa yang ada dia akan diciptakan jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak ada, yang baru tumbuh. Ini dinamis kehidupan baru dalam Kristus itu. Tetapi kamu mengenal dia, roh kebenaran itu, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang perlu untuk dilihat. Kita ini makhluk yang terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Tuntutan Tuhan, kemarin sudah saya sampaikan, yaitu menyembah dengan roh dan kebenaran. Baru menyangkut pada masalah roh saja sudah kacau. Yang bagaimana? Roh. Apakah roh itu jiwa? Bukan. Roh sendiri, jiwa sendiri. Saudara. Kita melihat tuntutannya Tuhan itu begitu rupa. Jadi kalau kita mau beribadah, berbakti sebagai umat tebusan Tuhan di dalam sebuah gereja yang kemudian semuanya yang beribadah dirombak jadikan ciptaan baru. Itu sebabnya Tuhan Yesus beliau mengatakan, aku datang bukan bawa damai, tapi pedang. Itu kontekstualitasnya harus dilihat dalam hal yang bagaimana saat disampaikan itu. Ada yang mengatakan, datang kepada saya, itu Yesus menyuruh murid-muridnya membawa pedang semua itu. Saya pikir mana ada. Ada.
Ya sudah, kalau ada, tolong carikan di Alkitab saya ini. Mungkin saya salah baca atau selip bacanya. Tidak bisa, bingung saudara. Saya tanya, siapa yang beritahu? Oh, si X ini sebagai gurunya. Nggak tahu toh. Tidak bisa nerima. Itu orang pinter. Tapi iman itu tempatnya bukan di dalam intelektualitasnya manusia. Karena iman bukan hasil persetujuan intelektual. Bukan. Banyak profesor yang pinter, yang intelek. Tapi justru malah tidak menerima Kristus. Karena eksplorasi ilmiahnya, dia menyangkut rasionalitas dari akalnya manusia. Akalnya manusia itu terbatas. Mau sejauh apapun terbatas. Nah, karena itu disebutkan, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini disampaikan Tuhan Yesus tatkala jauh sebelum Yesus dinaikkan di tiang salib. Ya. Jadi disampaikan dulu. Saudara, kita melihat Tuhan Yesus itu mempersiapkan jauh sebelum kejadian dan peristiwanya itu dimulai. Karena itu kita perlu bersyukur kita telah dipersiapkan sesuatu untuk bisa menghadapi kesukaran, kesulitan ke depan. Menjadi saksi Tuhan, Roh Kudus itu menciptakan kita benar. Tapi kita mesti dibangun lebih dahulu. Sebab untuk maju di dalam bersaksi di pengadilan, saya pernah diminta menjadi saksi di pengadilan. Wah, itu hatinya mesti penuh dengan kesejahteraan dulu. Supaya kalau mikir, kalau ngomong itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan masuk akal. Tetapi kalau dalam kondisi bingung, kacau, mana bisa untuk menjadi saksi dan menyaksikan, menceritakan, padahal apa yang menjadi tujuan dan tuntutan bersaksi itu adalah perkara yang besar-besar. Yang disebut perkara yang besar-besar, orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Orang sakit disembuhkan oleh Yesus. 2000 setan diusirkan oleh Yesus. Itu semua tidak masuk di akalnya orang-orang yang tidak punya iman. Menghadapi itu tentu ada benturan-benturan yang hebat yang menggoncangkan jiwa. Ada satu rekan yang dia berkata, aduh Pak, saya lebih baik kerja dunia saja. Melayani Tuhan itu ternyata beratnya seperti ini ya. Baiknya harus, diterimanya tidak tentu dapat diterima. Melatih diri untuk sabar, untuk bisa kemudian menjelaskan kata per kata, untuk dapat kemudian supaya didengarkan itu sulit. Sudah bekerja keras, belajar, banyak buku, kemudian banyak doa, ketemu dengan masalah satu aja sudah ngeri. Diancam saya mau dibunuh. Satu lagi datang kepada saya, dia ngomong dengan saya, Brur, saya ini hati saya panas, maka itu saya tinggalkan gereja sementara waktu. Loh kenapa? Orang di depan gereja itu mentolotaan, temi katanya. Loh bagaimana saudara? Kenapa? Itu wajar, normal dalam tanda petik. Karena memang manusia itu begitu. Kondisi kita di dunia itu begitu. Adanya ancaman, fitnah, dan lain sebagainya. Mazmur 73, kita baca bersama. Mazmur 73 mulai ayat yang pertama ya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik. Tentu ada halangan nih kata-kata dia. Sesungguhnya Allah itu baik.
Jadi dalam satu sisi yang berbeda, ada sesuatu yang memaksa untuk mengatakan Allah itu tidak baik. Tetapi dia tahu bahwa Allah itu baik, maka itu ada kalimat sesungguhnya untuk bisa meyakinkan semua pembacanya. Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, dua kondisi ini, tulus dan bersih hati itu banyak musuhnya, saudara. Banyak godaannya. Kita mau tulus, banyak godaannya. Kita mau bersih hati, banyak godaannya. Ya, terus, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Coba. Ini apakah tidak menantang penglihatan dan menggedor hati, saudara ya? Melihat orang fasik, orang berdosa itu lepas dari hukum, masih enak saja. Dulu ada yang datang kepada saya, ya, sekarang sudah dipanggil Tuhan orangnya. Dia pamit, Om, saya tak coba mau nipu ya. Loh, kaget saya. Saya mau menipu kira-kira 1 miliar. Nanti saya masuk hukuman, dikalkulasi loh saudara. Nanti saya masuk hukuman paling-paling 3 bulan. 1 miliar, saya kasih kira-kira berapa juta. Didiap, disuap, disogok. Maka saya kemudian mendapatkan kebebasan. Kebebasan untuk keluar masuk, bahkan untuk pulang ke rumah. Saya bilang, saudara itu anak Tuhan. Jangan pernah katakan lagi ke dalam telinga saya hal itu. Akhirnya dia ngomong, ya, enggak. Kadang kita melihat ini godaan seperti ini. Aku cemburu kepada pembual-pembual, apalagi melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, terus, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, tidak pernah sakit. Mereka bisa bermegah dengan kondisi fisiknya. Kamu ibadah kepada Tuhan, sakit-sakitan terus, ya. Kamu pendeta kok ya juga sakitan terus dan seterusnya. Dan gemuk tubuh mereka, ya, terus mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Bayangkan, Asaf ini sudah memperhatikan keberadaannya. Dia pemerhati yang detail sekali, tajam pengamatannya. Saudara, tapi dia punya pegangan firman. Karena itu diceritakan ini, nanti kita melihat bagaimana endingnya. Tadi sudah dibuka dengan sesungguhnya Allah itu baik. Karena dalam perjalanan hidupnya pernah mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Bersyukur dia ada roh Tuhan yang selalu melengkapi dirinya. Karena itu perlu kita tahu, tidak mengalami kesusahan, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain terus. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Ini tampilan yang sangat menyedihkan, tetapi betul-betul memalukan. Ya. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, sampai tidak tahu batasnya. Dia bisa melakukan semuanya. Tepus dengan keuangan, dengan pangkatnya, dengan karirnya, jasa-jasanya. Mereka seolah-olah lolos, menyolok hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ya. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Langsung aja ke 12, 13. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Coba saudara lihat. Sia-sia dikatakan. Perhatikan semuanya. Memperhatikan sekitar kita,
mesti punya benteng yang membentengi kita, yang menjadi kekayaan kita. Itu sebabnya tadi disebutkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran itu ada di dalam kamu dan diam di dalam kamu. Ini jaminan Tuhan, karena Tuhan melihat kenyataan seperti itu. Saudara, jangan kira dunia kita ini dunia yang menjanjikan satu kiprah kehidupan yang tanpa tantangan dan rintangan. Banyak. Mau menjadi saksi, tanpa Roh Kudus silahkan. Jatuh di tengah jalan, gak mampu bangun lagi. Ini kita melihat Asaf ini sudah hati-hati begitu rupa. Sampai kepada ayat 12 dan 13, keputusannya, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Tapi bersyukur, dia menceritakan bukan sebatas itu. 16, ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya hal itu menjadi kesulitan di mataku. Mau mengetahui sulit, karena mata itu pun juga akan menginformasikan ke dalam hati, ke dalam otak, apa yang dilihat. Saudara, ada PFC, prefrontal cortex-nya, di dahi ini. Ini dioperkan ke sana, kemudian diolah seperti kerjanya dari komputer itu, diolah. Kemudian dikirimkan ke limbik-limbiknya dan kemudian mempengaruhi di dalam hati. Menjadi kesulitan, tidak ada rumusan yang bisa memecahkannya. 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Inilah. Jadi jangan mencoba untuk memperbandingkan dengan dalil-dalil dalam kehidupan yang lama, kehidupan dunia. Tidak akan ketemu, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Semua itu dapat diselesaikan dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan melalui bimbingan Rohul Kudus. 130, 119, 130 ya. 119, 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita nih sering dibuat bodoh karena melihat kenyataan yang kontras. Apalagi di era postmodern hari-hari kita ini. Bagaimana kehidupan digelar begitu rupa berkembang. Teknologi kedokteran, teknologi di dalam kecantikan, teknologi di dalam membangun hidup atau paras wajah manusia itu bisa berubah. Sekarang kan sedang digila-gilai kan. Saudara, ada di situ, di iklan itu, usia boleh tua, tapi wajah boleh remaja. Itu bagian kesenangan dari kaum wanita kan. Sampai ada wanita yang umur 64 tahun, itu wajahnya seperti noni-noni masih. Begitu dinikahi oleh seorang pria, pria itu tahu, ya lihat paspornya, loh umurnya sudah 64 tahun. Girap-girap saudara. Dia lihat wajahnya ditunjukkan di dalam foto itu. Foto itu betul-betul wajah yang menik-menik kalau sekarang. Luar biasa. Tapi lihat umurnya 64. Alkitab mengatakan 70 tahun, 80 tahun itu sudah penderitaan. Nah kalau 64 tinggal berapa? Umur tidak dapat diremajakan, saudara. Tidak bisa. Kalau wajah mungkin bisa diremajakan. Tetapi umur tidak bisa. Umur ada batasan bagaimana staminanya. Orang yang tua ini dan lain sebagainya.
Saya sebentar lagi 76 pada bulan ini. Belum 76 saja, mulai usia 70 saya sudah mulai banyak lupa-lupa, saudara ya. Berubah. Karena itu perlu kita semuanya mengerti hal itu. Orang yang bodoh masuk ke dalam gereja Tuhan, berdoa. Keluarga rumah tangga hari-hari ini mengalami ujian berat karena pergolakan ekonomi. Kemajuan zaman dengan teknologinya dalam postmodern ini itu membawa banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Sampai ada yang mengatakan, sudah Bro, kalau boleh jangan tinggal di kota besar, tinggal di desa, bahkan kalau boleh di kaki bukit saja, aman sudah. Mau dana berapa yang diambil, yang diterima, cukup untuk hidup di bawah kaki bukit. Ya. Seorang hamba Tuhan dalam omong-omong dengan saya, dia tanya, aduh Bro, saya pindah ke kaki bukit. Tempat saya yang lama ada salah seorang yang jengkel dengan saya karena kepindahan saya. Dia katakan, tidak bisa makan kamu. Tapi justru di sana, dia bisa punya mobil, punya sepeda motor, rumahnya itu bagus. Saya belum tahu ini kena gempa ini. Ya, sebab dekat dengan Blitar. Nah, saudara sekalian perhatikan di sini. Tersingkap bagaimana keberadaan mereka itu. Ini kita perlu, Roh Kudus itu akan memberikan penerangan jauh ke depan. Coba kita baca dalam kitab Yoel, pasal yang ke-2, ayat 28 mulai. Yoel, pasal 2. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Pada hari itu ya sekarang yang kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus. Dulu sudah berharap-harap demikian rupa. Dijanjikan Tuhan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Untuk apa? Untuk tindakan-tindakan prevensinya. Tindakan-tindakan pencegahannya. Tuhan itu menata kehidupan umatnya, saudara ya. Diatur, ditata. Dulu saya jadi gembala di Jakarta. Enak, saudara, secara daging. Tetapi tahu-tahu tahun 67 hamba Tuhan di sini dipanggil Tuhan. Dan hamba Tuhan itu sudah dapat penglihatan. Beliau berkata kepada istrinya, dia katakan, "Ma, penggantiku ini besok si arek rupanya. Apa bisa tahan kira-kira?" Ibu gembala menyatakan, ya bisa saja kalau Tuhan yang menempatkan. Tidak tahu itu adalah jatuh kepada saya, saudara ya. Jatuh kepada saya. Dari Jakarta, saya sedang ngurus surat-surat, saya diminta dengan selektif yang ketat, lalu ditekankan oleh ketua sinode, kamu panggilan jadi gembala di Jakarta. Saya ikuti di Gang Murni dulu, di Kampung Duri. Itu orang-orang Cina Bangka semua ya. Itu pintar masak, sudah. Saya tiap hari tidak pernah masak, ya cuma nasi putih aja, tapi ikannya berdatangan. Sudah. Lalu diperintahkan ke sini. Saya di Surabaya dulu, dipreteli juga, diuji oleh Tuhan. Pakaian saya cuci, habis diambil orang yang kepingin untuk memilikinya. Tinggal 3 setel dengan yang melekat.
di badan saya ini. Masuk ke Lamongan. Bayangkan saudara ya, jibaku. Ini butuh Roh Kudus, kalau tidak ada perhitungan-perhitungan secara duniawi. Enak di Jakarta. Kok di Lamongan sini? Tapi saya melihat Roh Kudus memimpin begitu rupa, tidak pernah saya kemudian mengkalkulasi hal itu. Itu dulu Pupuh ini, ibu yang di depan ini, ya masih muda juga saudara ya. Tapi sekarang sudah 80 lebih. Waktu itu, ya semangat juga. Masih ada yang tersisa, ada berapa? Oh, satu ini aja. Yang lain, itu suaminya ibu siapa itu? Bonggo itu saya kecil, sekolah minggu. Saya kecil saudara ya. Yang lainnya, ini Pak Handoyo ini, itu masih muda dulu. Sekarang umurnya berapa Pak sekarang? Ya sudah kurang dengar juga ya. Sama dengan saya juga. Saudara, jadi kita melihat kondisinya itu seperti itu. Tetapi saya betul-betul melihat Roh Kudus itu perlu. Ada orang mau tipu-tipu saya. Orang Manado, ya, suaminya orang Jawa. Oh, sopannya. Ya, betul-betul seperti itu. Baik, tapi Roh Kudus memberitahu. Mengamankan semuanya. Mau membangun gedung gereja ini, saya melihat bangunannya persis seperti ini sudah. Saya bilang, waduh, luar biasa Tuhan tuh mengizinkan tuh untuk membangun gereja itu. Dan Tuhan memberikan satu kelimpahan luar biasa. Kita perlu untuk mengenal pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Umur 23 saya menggembalakan di sini. Begitu datang saya sudah mendapatkan tantangan dari wak-wak itu, cim-cim tua itu. Wah, lah ini si arek masa bisa menggembala. Ya, saudara. Sudah diantem nih, apa istilahnya, game over ini sebentar ini sudah selesai. Tapi tidak, Roh Kudus menolong kita. Jangan takut saudara, amin. Roh Kudus perlu membentengi kehidupan kita. Saya melihat dulu-dulu ya mereka itu, ada yang hidupnya pas-pasan dan lain sebagainya, diberkati Tuhan. Ada yang punya toko, 2, 3. Ya. Ada yang punya perusahaan yang besar. Saya melihat, tapi setelah pindah ke Surabaya, ya sudah, nyangkut di Surabaya. Meskipun rumah di sini, saudara ya, karena memang di sini kerjanya capek, istirahatnya di Surabaya. Sabtu ke Surabaya, minggunya otomatis juga kebaktian di sana. Nah, saudara sekalian, kita melihat roh kebenaran. Sekarang saya minta waktu 1/4 jam dulu ya, tambahannya. Terima kasih. Kebenaran itu sekarang itu sudah mulai dikikis. Tidak lagi merupakan satu kondisi yang absolut. Kebenaran is kebenaran. Absolut. Dan sangat objektif. Tapi sekarang dalam pikiran postmodern, itu bisa dikalahkan dengan rasio. Karena itu kita perlu iman yang memiliki logika, tapi jangan kita itu iman logika. Beda saudara ya. Kalau iman hasil logika, itu akan rapuh. Oleh karena masuk dipikir-pikir begini dan sebagainya, jadilah. Seperti misalnya, pada waktu zaman habis ke stok dulu. Gereja penuh waktu itu. Saya datang, saya lihat
fotonya banyak sekali. Kemudian saya tanya, mana? Saya datang cuma 15 orang. Itu tua dengan muda. Masuk 1 bulan, 1 encim berangkat sudah. Tinggal 14. Berapa bulan lagi, berangkat lagi yang lain. Saya bilang, Tuhan, ini daya habislah kukut gereja ini. Tapi tidak. Roh Kudus yang memerintahkan untuk pindah ke sini, itu pasti ada rencana Tuhan. Terutama untuk saudara-saudara yang pada waktu itu belum masuk gereja yang ada di Jalan Kombes Pol Durian. Ya saudara, perhatikan Tuhan memberikan satu perhitungan di luar jangkauan kita. Disebutkan di situ, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tidak ditinggalkan. Sebagai yatim piatu. Saudara, akhirnya Tuhan menjanjikan, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Luar biasa. Jadi kita ini dikepung dengan situasi yang tidak bersahabat. Karena dunia tidak mengenal apa kebenaran itu. Kalau menurut faham dunia, kebenaran itu adalah sesuatu peristiwa yang terjadi di tempat tertentu, dalam kondisi tertentu, dan itu memang betul-betul merupakan fakta. Itu dunia. Tetapi kebenaran yang dimasukkan Tuhan di dalam firman-Nya itu adalah kehendak Tuhan, keberadaan Tuhan. Semua diciptakan, semuanya itu oleh Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah itu tidak ada Allah lain kecuali di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, tidak bisa diterima oleh dunia. Kita membutuhkan satu tekad mental yang penuh dengan dinamika. Waktu Roh Kudus memimpin kita, mental kita akan dipenuhkan dengan segala kekuatan dan kemenangan. Karena itu jangan takut, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lemah, dan tetaplah setia. Sehingga apapun yang kita alami, semua itu dapat kita lalui dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ayat yang ke-27 dalam Yohanes 14 ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Perhatikan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini yang menjadi andalan kita. Sejahtera kita adalah sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Karena itu kalau ada gempuran-gempuran dalam kehidupan kita, mintalah supaya Tuhan menggenapkan janjinya. Tuhan, sejahteraku bukan karena situasi ini mendukung, bukan oleh karena situasi ini memberikan kesempatan, tapi karena Engkau ada dengan Roh Kudus-Mu di dalam hidupku. Semua akan beres, saudara ya. Puji Tuhan. Dialah setia sampai terakhir ya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi aku. Allah Roh Kudus. Amin. Kau selalu, oh amin, dalam hidupku, amin. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, amin. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, mari Tuhan, amin. Penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, puji Tuhan, amin. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, berikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, amin. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, amin. Mulia bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Limpahi kami dengan Roh Kudus-Mu, limpahi kami dengan kesejahteraan-Mu, penuhkan Tuhan untuk jadi dasar kekuatan kami, dasar keberanian kami untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar roh kebenaran itu ada di negeri ini. Roh kebenaran ada di gereja Tuhan. Mulai pejabat di pusat, kepala negara, wakil, para menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat di daerah, gubernur, bupati. Tuhan, biar semua memiliki rasa takut dan gentar, sehingga dalam melakukan tugas kewajibannya, betul-betul dilingkupi rasa takut akan Allah. Takut yang benar-benar, karena Engkau Tuhan yang menguasai semua dari kelompok manapun. Jika Engkau mau hadir, maka tidak ada satupun kekuatan oknum yang dapat menggeser kedudukan-Mu dan kedaulatan-Mu atas semua bangsa. Terima kasih, kiranya supaya negeri kami dipenuhkan dengan keamanan, damai, sejahtera-Mu, dan gereja-Mu kiranya berbenah diri untuk benar-benar hidup berbakti dalam kebenaran. Biar gereja Tuhan merupakan rumah Allah yang sejati, bukan tempat penyamun dan perampok yang diusirkan oleh Tuhan Yesus,
tapi bersih Tuhan. Jadikan ciptaan baru. Dalam situasi yang seperti ini kami tidak akan merasakan satu kegelisahan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami jadi yatim piatu. Engkau melindungi rumah tangga demi rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan anak Tuhan, semua Tuhan. Engkau backup dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Kota kami Lamongan juga Tuhan lindungi dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pembelaan kasih-Mu yang besar. Keluarga rumah tangga anak-anak Tuhan berkati usahanya. Sembuhkan sakitnya. Jauhkan dari kengerian-kengerian. Pikiran yang tegang, yang depresi Tuhan. Tolong kiranya beri penghiburan kekuatan. Tumbuhkan kiranya Tuhan mental-mental yang telah mulai luruh, bangkitkan kembali, penuh dengan dinamika, oleh karena kuasa Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepada selesainya ibadah kita pada petang hari ini. Biar kita masing-masing hidup kembali di dalam bimbingan Roh Kudus, semakin taat mental, semakin kuat di dalam Tuhan. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang memberikan kita perlindungan, penghiburan, mulai petang hari sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.